Ini adalah gambar flowchart. Selanjutnya, pengertian flowchart adalah diagram alir atau bagang alir yang bertujuan untuk menggambarkan suatu tahap penyelesaian masalah secara sederhana dan ringkas menggunakan simbol-simbol tertentu. Fungsi flowchart. Secara umum, fungsi flowchart atau diagram alir adalah untuk memberikan sebuah gambaran alur pengerjaan atau prosesnya. Kegunaan flowchart dilansir dari Gist for Gist. Flowchart memiliki kegunaan antara lain mempresentasikan suatu algoritma atau proses tertentu yang rinci dan rumit dengan simbol-simbol tertentu sehingga mudah dipahami, menyederhanakan program yang kompleks dan rumit, memberikan pemahaman kepada tim untuk menggunakan flowchart sebagai metode mengumpul data, mendeteksi masalah, mengembangkan perangkat, dan lain sebagainya. Flowchart berguna untuk merancang proses baru atau menambahkan fitur tambahan. Diagram alir atau flowchart dapat memudahkan komunikasi anggota satu dengan yang lain sehingga meminimalisir kesalahpahaman pada sebuah tim. Jenis-jenis flowchart. Berikut ini adalah jenis-jenis flowchart: flowchart sistem, flowchart dokumen, flowchart skematik, sistem informasi akuntansi siklus penjualan. A. Proses bisnis dalam sebuah kegiatan penjualan antara lain meliputi 1. Konsumen memesan barang. 2. Perusahaan mengirim barang yang dipesan konsumen. 3. Perusahaan mengirim tagihan konsumen. 4. Perusahaan menerima pelunasan kas dari konsumen. Kasus butik pesona. Butik pesona busana pesta maupun busana kantor berdasarkan pesanan pelanggan. Dokumen dan catatan penjualan tunai butik pesona. Dokumen yang digunakan dalam transaksi penjualan tunai di butik pesona adalah faktur penjualan tunai. Proses bisnis dalam penjualan tunai pada butik pesona diawali pada saat konsumen memilih baju yang mereka suka. Dokumen dalam penjualan berdasarkan pesanan. Dokumen yang dipakai dalam transaksi pesanan busana oleh pelanggan adalah sebagai berikut. 1. Nota pesan. Dalam perusahaan dagang sering disebut dengan istilah surat order penjualan. 2. Lembaran desain busana. 3. Tagihan. 4. Surat jalan khusus jika busana jadi harus dikirim ke pelanggan. B. Catatan dalam siklus penjualan berdasarkan pesanan. Dalam penjualan berdasarkan pesanan terdapat dua kejadian utama. Saat konsumen memesan baju dan menyerahkan uang muka, saat konsumen mengembalikan baju yang dipesan dan harga baju tersebut. Proses bisnis penjualan berdasarkan pesanan, risiko dan pengendalian penjualan. Yang dimaksud dengan risiko dalam siklus penjualan adalah tidak tercapainya tujuan sistem informasi akuntansi. C. Informasi yang dihasilkan dalam siklus penjualan. Salah satu tujuan sistem informasi adalah menghasilkan informasi yang relevan dan tepat waktu. Kesimpulan saya adalah penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Setelah uang diterima oleh perusahaan, barang kemudian dicatat oleh perusahaan.